Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu ke-6 setelah kita memasuki tahun 2021 dan beribadah di rumah kita masing-masing. Karena itu, terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Bernard Manik MPH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu kita hari ini adalah Minggu Seksagesima. Artinya 60 hari sebelum kebangkitan Yesus. Melalui topik minggu ini, kita diyakinkan bahwa Allah kekuatan kita. Sebagaimana tertulis dalam Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kemurahan dan keselamatan daripadanya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 17 ayat 1, Raja Natumembul. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 588 ayat 1, Tasomba Toktong. Sokatu
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 424 ayat 2, Suara Mitondi. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Allah telah berjanji bahwa jika kami dengan sabar mengandalkan Engkau, maka Engkau akan senantiasa menopang kami. Namun, terkadang kami ragu akan kekuatan-Mu, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, yang sampai saat ini masih belum berakhir dari tengah bangsa kami. Ya Tuhan, ampunilah kami, dan sadarkanlah kami akan kuat kuasa-Mu menopang kami. Tetapkanlah anugerah-Mu dengan perantaraan, kesaksian, dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 435 ayat 2, Marulopolop Tondiki. So
Yesus Tuhan ki, Tuhan mengajari au, berbaik berlas di roh, seorang tiki, dung jumpang Yesus Tuhan ki. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai dengan 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 666 ayat 4, Ikondo Moanota Barita. Ikondo hitam akan pindahku, Yesus Kristus parto musim, asa tutorok dana olu, manjakon nasitomi, manjakon nasitomi, ay nang bisar do hati uron, nung asal puna holomi, uwaso ni Kristus magtoko, sa leleng-leleng nai. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 758 ayat 1, Jehovah Pangurupi, sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengumpulkan persembahan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Seksagesima hari ini diambil dari Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayat 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yesaya mengajak umat Israel merefleksikan pengalaman masa pembuangan di Babel sebagai bentuk hukuman Allah atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Pembebasan dari pembuangan Babel hanyalah karena karya keselamatan dan kasih karunia dari Allah. Yesaya mengajak umatnya, dan kita juga, untuk merenungkan siapa sebenarnya yang paling besar di dunia ini. Saat itu,
Mereka merasa tidak ada yang lebih besar dari kerajaan dan dewa Babel. Hal ini membuat hilangnya pengharapan mereka akan kebebasan. Yesaya mengingatkan umat Israel bahwa kekuatan kerajaan Babel itu tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan Allah. Sekali tiup, langsung lenyap. Umat Israel adalah umat yang dikasihi Allah. Meskipun mereka berdosa dan memberontak melawan Allah yang mengakibatkan mereka terbuang, Allah tetap menyayangi mereka. Anugerah Allah selalu menopang mereka, memberi kekuatan dan semangat baru bagi umat yang kehilangan harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesaya memberi semangat kepada umat Israel agar mempunyai karakter pemenang. Mereka memiliki mental sang juara, bukan mental budak atau mental tempe. Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada umatnya. Bila kita sering merasa lemah dan tidak berdaya, ingatlah bahwa Allah senantiasa menopang kita. Allah adalah kekuatan kita. Dia yang menciptakan langit dan bumi tidak pernah lelah dan lesu. Dia akan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Allah berfirman, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Burung Raja Wali memang burung yang dapat melintasi benua, tidak dapat dikalahkan oleh badai. Berjalan, terbang, tidak mengenal lelah. Demikianlah orang yang menanti-nantikan Tuhan ketika menghadapi masalah kehidupan, pergumulan dan penderitaan. Janganlah mata kita 100% tertuju kepada masalah itu, sehingga seluruh hidup kita dikuasai oleh masalah itu. Tetapi pandanglah Tuhan yang adalah kekuatan kita. Dia jauh lebih besar dan berkuasa atas masalah yang kita hadapi. Yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Paulus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Orang yang berharap kepada Tuhan akan menerima kekuatan dari Allah dalam menghadapi masalah dan pergumulan dalam kehidupan. Mereka akan dimampukan menyelesaikan berbagai persoalan. Mereka bagai Raja Wali yang mampu menaklukkan badai, tidak mengenal lelah, apalagi putus asa. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Seksagesima ini kita diingatkan, kasih Allah itu dinyatakan melalui Kristus yang bersedia menderita. Salib tidak mampu menghentikan maksud, rencana penebusan, penghapusan, keselamatan yang dari Allah dalam Yesus terhadap perbudakan dosa manusia. Justru penderitaan, salib, kematian Yesus menjadi kekuatan, hikmat dari Allah untuk menyelamatkan kita dan menjadi kebodohan bagi yang akan binasa. Kekuatan, hikmat Allah dalam Yesus yang dianggap orang-orang kuat dan berhikmat dunia suatu kelemahan dan kebodohan.
Justru yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Ketika kita dipanggil menurut ukuran kemanusiaan kita, tidak banyak orang yang bijak, berpengaruh, dan terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Yang tidak terpandang dan hina, tidak berarti bagi dunia, dipilih Allah untuk menyediakan apa yang terpandang. Berarti supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Karena Kristuslah hikmat Allah yang menjadi hikmat bagi kita. Kekuatan hati kita yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Salam sehat. Tetaplah menjaga kesehatan diri dan sesama. Dan mari berjuang bersama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Percayalah, Tuhan pasti akan memulihkan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, syukur bagimu Tuhan yang menyertai memberkati kami. Engkaulah kekuatan bagi kami dalam menjalani setiap perjalanan kehidupan kami, dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Engkaulah yang kami andalkan, sebab kami tahu Engkau lebih berkuasa dari apapun yang ada di bumi ini. Biarlah dalam menjalani kehidupan kami, dalam penyertaan Tuhan, Engkau senantiasa memberikan sukacita bagi kami. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami, biarlah Engkau tetap mengasihi kami dalam setiap perjalanan hidup kami ke depan. Kami tahu ada banyak dosa dan pelanggaran kami, tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Ya Bapa, sertailah kami dalam seluruh aktivitas kehidupan kami, sehingga kami tetap meyakini bahwa kuat kuasa-Mu tetap menyertai, melindungi kami, dan memulihkan kami dalam setiap keadaan kehidupan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende, nomor 691 ayat 1, Hupasahat Matu Yesus, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Terpujilah Tuhan yang tidak pernah menjadi lesu. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi keadaan apapun di tengah kehidupan ini. Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan dan perisai kami dalam kehidupan ini. Dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan, hendaklah kita penuh semangat menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Bersama dengan Yesus, kita selamat, iman kita makin teguh, dan pengharapan kita pun penuh. Yesus dengan bilas doa,
las rohan, Otapor seaoni, rohot pasti rohami, mardongaton Jesusi, las rohan, las rohan, las rohan, mardongaton Jesusi, las rohan, marsinondong mariho, bintang pangkirimoni, mardongaton Jesusi, las rohan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.